Halo semua, selamat datang di No Signal. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini sesuai judulnya, kita akan menceritakan tentang asal mula berdirinya Facebook dan konflik yang terjadi di dalamnya, yang berjudul dengan The Social Network. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya nih ya, saya ingin ngasih tahu aja kalau saya itu pas nonton ini bener-bener bingung apa yang mereka bicarain. Mereka kayak tiba-tiba dapat ini, dapat itu, terus masuk ke masalah ini, masalah itu. Pokoknya kayak yang dialog-dialog agak kompleks gitu tuh saya agak kurang nangkep gitu ya. Jadi di sini saya akan berusaha agar dapat menceritakannya dengan jelas dan nggak salah info juga. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi kita akan ceritakan dan inilah Social Network. Kisah dimulai ketika Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Universitas Harvard, ngobrol sama pacarnya bernama Erika. Ting lah, saya mah nggak tahu mereka teh ngomongin apa di sana teh ya, nggak jelas topiknya mereka teh. Nah pokoknya mah saat ngobrol itu tuh si Erika kesel banget sama si pernyataan-pernyataan si Mark. Jadi karena itulah Mark dicampakkan oleh Erika dan putus. Setelah itu, Mark pun kembali ke asramanya dan langsung menulis sebuah catatan yang menghina Erika di blog live jurnalnya. Kemudian, di sana dia membuat situs web kampus bernama FaceMesh dengan meretas database perguruan tinggi untuk mencuri foto-foto mahasiswa cewek. Di sana juga datanglah temannya Mark bernama Eduardo yang biasa dipanggil Wardo. Nah, Mark minta bantuan ke Wardo untuk memberikan algoritma tentang penilaian atau perankingan untuk mahasiswa cewek. Setelah diberikan algoritmanya, Mark membiarkan situs FaceMesh tentang ranking cewek itu untuk dinilai oleh banyak mahasiswa. Dan di sana banyak mahasiswa cowok yang antusias menilai cewek-cewek itu. Dan ada banyak juga cewek yang menjadi risih kepada si pembuat perankingan ini. Karena hal itu, lalu lintas jaringan Harvard pun padat dan pada akhirnya jaringannya lumpuh. Scene pun menunjukkan Mark dan Wardo sedang dalam sidang gitu. Dan ternyata sidang ini adalah sidang yang menceritakan semua asal mulanya Facebook dibuat. Jadi sidang ini tuh kejadian setelah Facebook dibuat ya. Nah di sidang itu pun Wardo dan Mark menceritakan kisahnya sesuai sudut pandangnya masing-masing. Oke lanjut. Setelah menghack situs jaringan Harvard, Mark pun mendapatkan hukuman masa percobaan akademik selama 6 bulan. Dia juga di sana menyatakan kalau seharusnya dia bisa mendapatkan penghargaan karena telah bisa menemukan celah dan membobol keamanan situs Harvard. Mark merupakan orang yang pintar dalam masalah coding-codingan gitu. Saat keluar kelas, dia dicegat dulu oleh si kembar Winklevoss. Si kembar itu pun mengajaknya ke tempatnya dan menemui satu rekan bisnisnya bernama Divya. Nah, mereka bertiga itu mengajak Mark untuk bekerja sama di Harvard Connection. Nah, Harvard Connection ini merupakan jejaring sosial yang menampilkan sifat eksklusif mahasiswa Universitas Harvard. Dan Mark pun di sana menyetujui bergabung dengan Harvard Connection. Setelah itu, Mark yang memiliki suatu ide mendatangi Wardo untuk membantunya. Tapi sebelum itu, Wardo mengatakan kalau Wardo diajak bergabung dengan The Phoenix. Wardo ini anak yang cerdas juga loh guys. Nah setelah itu, si Mark ini mengajaknya keluar dan membicarakan tentang kegiatan kampus yang dapat diubah menjadi online. Dan nama situs yang ingin dia buat itu adalah The Facebook. Wardo mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang bagus, di mana orang-orang dapat memberikan informasi sesuka mereka, menampilkan foto dan mengajak teman mereka untuk bergabung. Jadi suatu situs di mana semua struktur sosial adalah segalanya. Mark pun ingin meminta modal padanya seharga $1.000 untuk menyewa server dan membuatnya bisa berfungsi atau online. Dan perjanjian bagi hasilnya pun adalah 70 untuk Mark dan 30 untuk Wardo. Dan Wardo dapat menangani urusan bisnis dan Wardo juga sebagai CFO The Facebook atau penemunya. Wardo pun menyetujui membuat The Facebook. Dalam sidang juga, Mark ngasih tahu kenapa dia buat The Facebook. Itu karena dia iri ke Wardo karena Wardo diajak bergabung ke The Phoenix. Mark juga berencana mengeluarkan Wardo dari perusahaan yang bahkan belum dia dirikan, karena Mark emang iri ke Wardo. Scene pun berganti ke sidang masalah si kembar dan Divya dengan Mark. Masalah ini timbul karena Mark dituduh menggunakan idenya mereka bertiga saat bekerja sama membangun Harvard Connection. Di sana juga Wardo membuat argumen kuat yang menyatakan kalau Mark gak bersalah. Nah jadi awal mula masalahnya itu adalah ketika si Mark ini sudah ada modal dari Wardo untuk bikin situs The Facebook. Nah Mark juga sudah diberi ide oleh si kembar itu mengenai cara mengembangkan Harvard Connection.
Tapi si Mark tuh bilang ke si kembar bahwa dia tuh sedang sibuk dengan berbagai alasan. Misalnya nih, besok nih ketemu bisa, tapi si Mark hari itunya malah gak bisa, jadi ditunda lagi. Dengan begitu, si kembar itu merasa aneh dengan sikapnya si Mark ini mengenai kerjasamanya. Dan kesibukan Mark itu terjadi selama 39 hari sejak si kembar dan Mark pertama kali bertemu. Mark di sidang itu pun menegaskan kalau dia tidak memakai ide ataupun kodenya dari si kembar. Lalu scene berubah ke Mark yang ditanya-tanya Dustin tentang seorang cewek, apakah cewek itu punya pacar atau enggak. Dengan pertanyaan itu, Mark mendapatkan ide dan langsung menambahkan codingan tentang status hubungan seseorang ke dalam The Facebook. Lalu dia juga menambahkan info kalau mereka berdua adalah pendiri Facebook, yaitu Wardo dan si Mark. Scene pun berganti ke si Divya yang mengetahui kalau si Mark bikin situs baru bernama The Facebook. Dia langsung memberitahu si kembar tentang itu. Karena hal itulah, si kembar meminta pengacara ke ayahnya karena si Mark diduga mencuri ide situsnya. Mereka di sana kesal juga karena Mark membohongi mereka bertiga. Mereka awalnya akan melakukan kekerasan terhadap Mark, tapi si Cameron ingin menyelesaikannya dengan terhormat. Kemudian, di kampus itu kedatangan tamu yaitu Bill Gates yang sedang menerangkan materinya. Di sana juga, Wardo berkenalan dengan cewek bernama Christy dan temannya Alice. Christy mengajak Wardo dan Mark untuk minum-minum, dan dia setuju. Setelah itu, mereka berdua kembali ke asramanya. Wardo meminta Mark agar memasang iklan di The Facebook agar dapat uang. Tapi Mark menolak karena katanya The Facebook malah gak bakal keren lagi. Jadi di sini tuh The Facebook udah cukup terkenal guys, udah ada 4.000 member. Lalu Wardo di sana menemukan surat perdamaian yang dikirim oleh si kembar dan Divya. Wardo kaget karena mereka ini dituduh telah mencuri situs idenya si Divya. Wardo pun sedikit kesal ke Mark karena Mark gak ngasih tahu apa-apa tentang surat itu, karena bakal terbawa ke arah hukum. Dalam sidang juga, Mark agak kesal dengan pengacara si kembar, makanya dia langsung melontarkan kata-kata yang bikin pengacara itu skakmat. Wardo akhirnya bilang kalau cewek yang nanyain tadi tuh namanya Christy sama Alice, dan mereka ngajak minum. Kemudian scene menunjukkan mereka sedang, ya you know lah. Setelah melakukan itu, Mark melihat ada Erika di bar itu. Jadi Mark menghampirinya dengan niat untuk minta maaf. Tapi Erika udah marah dan kesal banget ke si Mark karena Mark pernah menghina dirinya di blognya. Dan Erika juga bilang tidak tahu apa-apa tentang The Facebook. Kemudian Mark pergi dan bilang ke Wardo kalau jangkauan The Facebook harus diperluas lagi. Jadi dengan itu, The Facebook akan memperluas jangkauan sampai Yale dan Columbia. Kemudian Mark juga meminta tentang berita ini dibuat di koran bahwa The Facebook akan diperluas. Mark memberitahu kalau Wardo adalah CFO, Dustin itu wakil presiden dan kepala pemrograman, dan Chris adalah kepala publisitas. Wardo juga meminta pada Mark agar memperluas juga ke daerah Stanford. Si kembar dan Divya pun mengetahui kalau The Facebook memperluas jangkauan pasarnya, dan itu membuat mereka kesal dan akan benar-benar membawanya ke arah hukum dengan menyewa pengacara untuk menutup situs The Facebook. Setelah itu, scene berganti ke seseorang bernama Sean Parker. Dia adalah seorang pendiri perusahaan internet yang membolehkan orang-orang mengunduh dan berbagi musik secara gratis. Nama perusahaan itu adalah Napster. Sean meminjam laptop si cewek untuk cek email. Di sana dia kaget dengan adanya situs The Facebook. Dia baru tahu Stanford punya situs ini. Dan Sean pun sangat kagum dengan situs itu dan berencana untuk bertemu dengan Mark. Scene juga kembali ke si kembar yang bertemu dengan semacam kepala sekolah Harvard itu, dan mereka meminta agar tindakan Mark ini dihukum karena Mark telah mencuri ide mereka dan situsnya jadi lebih maju. Tapi kepala sekolah itu menolak karena merasa aneh kepada mereka. Karena jika mereka mahasiswa Harvard, kenapa gak buat lagi proyek baru yang lebih baik agar bisa maju? Namun si kembar itu juga kecewa dengan penolakan kepala sekolah karena bukan itu jawaban yang mereka cari. Jadi ya akhirnya mereka keluar. Nah, scene pindah ke si Wardo yang memberitahu kalau Wardo dan Christy dan juga Mark berlibur ke New York. Wardo dan Mark ke sana dengan tujuan untuk menyiapkan pertemuan dengan pengiklan potensial. Namun saat itu, Mark seperti menolak adanya iklan. Nah, mereka di New York juga ada satu pertemuan lagi, yaitu makan malam bareng si Sean. Wardo di sana sangat tidak ingin bertemu dengan Sean karena khawatir The Facebook akan jadi korbannya. Itu karena Sean pernah membangkrutkan 2 perusahaan besar dengan cara yang gak diduga-duga. Terus Sean juga pernah narkoba. Tapi Mark seperti semangat banget ketemu si Sean. Setelah itu, Sean pun datang dan mereka mengobrol.
Wardo di sana merasa risih dengan obrolan Sean yang bercerita tentang kehidupannya membangun Napster. Wardo juga menganggap dia sebagai paranoid dan delusional. Setelah itu, Sean menyinggung tentang The Facebook. Di sana Mark benar-benar semangat gitu ketemu si Sean. Lalu Wardo bertanya pada Sean, apakah pakai iklan atau enggak dan mana yang benar. Sean pun menjawab gak ada yang benar di antara pilihan itu, karena The Facebook adalah situs yang keren yang bisa dikunjungi banyak orang. Sean akhirnya mendapatkan hati Mark. Lalu Sean juga berencana akan bertemu lagi dengan mereka dan pergi. Tapi sebelum itu, dia pun bilang kalau hapus aja D-nya, jadi cuman Facebook. Jadi cuman Facebook aja judulnya, karena lebih keren katanya. Dan Wardo terpaksa menyetujui hilangnya D itu. Beberapa waktu kemudian, Wardo dituduh sebagai orang yang menyiksa hewan, yaitu ayam. Padahal mah enggak. Semenjak dia diterima di The Phoenix, Wardo menjalani ospek dan disuruh membawa dan merawat ayam. Namun dia dituduh menyiksanya yang membuat citra Facebook sedikit buruk karena Wardo adalah pendiri Facebook itu. Sean juga menampilkan kalau Mark akan mengundang 2 orang mahasiswa magang untuk bergabung dan dia juga telah menemukan rumah untuk disewa di dekat kampus Stanford. Wardo pun langsung menebak kalau Mark menyewa rumah dekat dengan tempat tinggalnya si Sean berada. Mark pun bertanya ke Wardo apa masalahnya Wardo dengan Sean. Wardo pun menjelaskan kalau Sean gak berkontribusi apa-apa karena tim Facebook yang sekarang ini dibangun itu lebih baik, jadi gak butuh aja si Sean. Tapi Mark tetap akan pergi ke sana dan membiarkan Sean bergabung. Sean kemudian menunjukkan kontes programmer yang akan diterima di Facebook dan hanya akan diterima 2 orang aja. Lalu Wardo memberikan $18.000 pada Mark untuk musim panas mereka di California. Setelah itu, Mark pun mendapatkan 2 programmer tersebut di sana. Sean kembali ke sidang yang memperjelas bahwa Wardo memberikan $19.000 pada Mark. Wardo di sana menjelaskan bahwa dia memberikan uang itu karena dia merasa seperti partnernya Mark dan ingin berkontribusi pada Facebook. Wardo juga menganggap Mark dan tim bisa bekerja di situs itu, sedangkan Wardo sendiri akan mencari perhatian pengiklan di New York. Sean pindah ke Mark dan tim sedang bersenang-senang. Lalu ada yang datang, ternyata Sean yang mendengar suara gaduh di rumah si Mark ini. Akhirnya Mark membiarkannya masuk. Mark juga bilang ke Sean kalau Wardo gak ikut karena sedang magang di New York. Lalu di sana Sean seperti mempengaruhi Mark untuk bisa bekerja sama dan mengembangkan Facebook bersama. Sean juga menganggap tindakan Wardo itu aneh mencari iklan. Padahal mah perusahaan besarnya itu ada di California. Sean juga bilang dia akan menyebarkan Facebook ini sampai ke 2 benua dan Mark kaget dengan itu. Setelah itu, si kembar mengikuti lomba mendayung dan gagal menempati posisi pertama. Jadi mereka itu kedua. Lalu di sana saat berkumpul, tuan rumah keluarga balapan itu ngasih tahu kalau putrinya bisa nonton balapan di Facebook. Si kembar dan Divya pun kesal dengan itu karena Facebook sudah merambat ke berbagai benua. Mereka pun berencana untuk menghabisi si Mark itu. Rumah di California itu ternyata sedang rame tamunya. Sean di sana mendengar bel pintu. Pada saat membukanya, ternyata itu adalah Wardo. Wardo langsung kaget kenapa ada si Sean di rumah itu. Dia juga telah menelepon si Mark buat ngejemput, tapi Mark katanya ketiduran. Di sana pun Sean ngasih tahu kalau dia sudah merencanakan pertemuan. Mendengar hal itu, Wardo marah kenapa Sean yang mengatur pertemuan. Karena resminya, kan si Wardo yang ngatur, soalnya si Wardo ini kan CFO Facebook. Saat Mark dan Wardo bicara berdua, Wardo ngasih tahu kalau dia itu udah berhenti magang di hari pertamanya juga. Christy juga ternyata jadi gila, cemburuan banget soalnya, dan irasional. Wardo benar-benar gak ingin si Sean adalah bagian dari perusahaan. Tapi Mark juga bilang disinilah semuanya jadi lebih berkembang dan lebih bagus. Mark juga bilang kalau Wardo gak pindah ke California, mungkin Wardo akan tertinggal. Sean juga ternyata mengatur pertemuan di seluruh kota. Wardo kesal kenapa dia gak dikasih tahu. Namun Mark bilang kalau Wardo ada di New York dan Wardo gak dapat apa-apa di sana. Setelah itu, Wardo pergi untuk membekukan rekeningnya dan membatalkan semua transaksi. Mark dan Sean memiliki pertemuan dengan perusahaan Peter Thiel dan perusahaan itu setuju dan berinvestasi sebesar $500.000. Sean pun berganti ke si Wardo yang sedang tidur. Tiba-tiba dikagetkan dengan datang si Christy yang membuat si Wardo ketakutan. Takutnya maling gitu tadinya kan yang datang. Christy pun mengoceh kesal ke Wardo karena kenapa gak ngasih tahu kalau udah pulang. Namun Wardo bilang kalau dia sangat capek jadi ketiduran. Wardo juga membawakan hadiah shawl untuknya. Christy juga kesal kenapa Wardo gak ngubah status di Facebooknya jadi berpacaran. Kenapa masih single gitu kan. Wardo pun kesal dengannya. Kemudian Wardo ditelepon oleh Mark. Awalnya Mark kesal kenapa Wardo membekukan rekeningnya dan membatalkan transaksi. Karena itu bisa membuat Facebook hancur tanpa uang.
Lalu tiba-tiba Christy malah membakar shawl pemberiannya itu. Bangke emang Christy, saya juga sampai ingin nonjok lakuannya. Di situ juga Mark minta maaf pada Wardo jika dia membuat Wardo marah atas kelakuannya si Mark. Dan dia juga bilang kalau Peter Thiel telah berinvestasi $500,000 dan mereka membutuhkan temannya, yaitu Wardo sebagai CFO Facebook untuk bisa menandatangani berbagai dokumen. Mark pun berharap Wardo bisa datang, dan Wardo setuju akan pergi ke sana. Wardo juga di sana langsung memutuskan si Christy. Kemudian, Wardo pun datang ke pertemuan itu dan membahasnya. Dan ya, dengan Wardo adalah seseorang yang ahli banget masalah bisnis, jadi dia pun menandatangani surat-surat itu. Setelah itu, Mark ngasih tahu kalau dia tidak akan ke kampus selama 1 semester, sedangkan Wardo akan pulang dulu nih ke kampusnya. Mark juga bilang kalau saat mencapai 1 juta anggota, Peter Thiel akan mengadakan pesta, dan Mark ingin Wardo datang juga, dan Wardo oke dengan itu. Setelah itu, Wardo dapat email dari Mark untuk datang ke pesta anggota yang ke 1 juta itu. Lalu Mark juga bilang akan ada pertemuan bisnis. Jadi Mark dan Sean telah melakukan aksi balas dendam pada Case Equity, dan Manningham sangat terkesan dengan itu, sehingga itu membuat tawaran investasi yang sulit ditolak. Lalu pada saat itu juga, Wardo pergi ke California dan ke kantor baru Facebook untuk pesta dan pertemuan bisnis. Tapi ternyata nih ya, si Wardo tuh nggak bakal ikut ke pesta ataupun pertemuan. Namun Wardo diundang untuk dijebak di sana. Awalnya dia kira bercanda tentang memberinya kontak lagi untuk ditandatangan, tapi ternyata itu benar. Dengan perasaan kesal dan kecewa, Wardo langsung menghampiri Mark yang sedang sibuk. Setelah itu, dia langsung membantingkan laptopnya dan marah padanya karena Mark mengeluarkan 24 juta saham baru. Namun Mark bilang kalau Wardo udah tanda tangan yang artinya Wardo setuju. Tapi Wardo gak berpikir akan seperti ini. Dia merasa dijebak harus tanda tangan. Di sana juga Wardo mengetahui bahwa nama Wardo telah dicabut dari Facebook. Jadi bukan bagian dari Facebook lagi si Wardo tuh, karena telah menandatangani surat yang dianggap jebakan itu. Wardo pun benar-benar kesal dengan si Mark karena telah menjebaknya dan mengambil Facebook darinya. Saat akan keluar, Wardo sempat ingin memukul Sean, tapi Wardo senang bersaing dengan Sean. Mark meminta Sean untuk tidak berlaku kasar pada Wardo. Sean pun memperlihatkan rumah sewa itu menjadi ramai karena pesta 1 juta member. Saat menikmati pesta, ada polisi yang masuk dan menghentikan pesta, dan mereka pun ditangkap dulu. Mark yang masih di kantor ditelepon Sean bahwa polisi datang menggerebek rumah dan mereka ditangkap. Mark pun khawatir karena ini semua bisa menjadi berita dan online kapan aja. Di sini saya merasa kalau Mark itu kesepian tanpa si Wardo. Sean pun berpindah ke sidang awal yang ternyata telah selesai, dan Mark pun ingin berada di sana dulu sebelum pulang. Di sana, cewek yang mengikuti sidang itu ngobrol sama Mark, dan saat akan pulang, cewek itu bilang ke Mark kalau Mark itu berusaha jadi orang brengsek. Kemudian, Sean pun menunjukkan Mark meminta pertemanan ke si Erica. Lalu muncullah informasi bahwa si kembar itu menerima $65 juta untuk penyelesaian masalahnya. Lalu si Wardo juga menerima jumlah uang penyelesaian yang nggak tahu tuh berapa, dan namanya juga dikembalikan menjadi bagian dari Facebook sebagai CFO Facebook. Facebook juga katanya saat itu memiliki 25 juta member dari 207 negara, dan Mark menjadi miliarder termuda di dunia, dan film pun berakhir. Oke guys, jadi gitu ya filmnya. Ngerti gak nih? Saya juga awalnya kurang ngerti, tapi pas ditonton kembali gitu ya, saya bisa ngerti. Karena harus emang diulangi-ulangi gitu guys, supaya bisa ngerti gitu. Nah, tapi saya tuh cuman bingung gimana caranya saya menceritakan ke kalian agar kalian paham gitu kan dengan film ini. Di film ini juga saya merasa film ini lebih ke arah si Wardo ya, yang seperti yang jadi MC-nya tuh. Jadi si Wardo tuh kayak MC-nya dalam film ini, meskipun si Mark sih harusnya jadi MC-nya ya. Karena Wardo ini mengalami banyak banget kecewanya, sedihnya dan marahnya gitu kan, daripada si Mark. Si Mark hanya menjalani emang kehidupan gitu loh. Coding udah kan udah beres. Sedangkan si Wardo ini punya banyak itunya emosionalnya gitu, kayak beda dengan si Mark gitu di film ini. Asli sih kasihan banget saya mah ke si Wardo. Apalagi kalau tahu pas dia dijebak dan jabatannya dicabut, kasihan sih. Oh ya, kasih tahu juga saya kalau di komentar ya, kalau saya ada salah info mengenai film ini gitu. Oke ya. Oke, jaga kesehatan ketemunya ya, dan salam film.